Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji bagi Allah, kita bersyukur pada sore hari ini. Biasa setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sambil menunggu waktu isya, kita melaksanakan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang memang merupakan kewajiban bagi kita sebagai muslim atau sebagai muslimah. Semoga kegiatan kajian ini Allah selalu limpahkan aliran pengetahuan sehingga kegiatan yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian kalau pada minggu-minggu yang lalu kita mengkaji tentang agama yang benar itu adalah Al-Quran, yang mana kemarin saya sudah sampaikan ayatnya dalam surat At-Taubah pada ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sebagai agama yang benar. Kemudian salah satu daripada fungsi Al-Quran, di samping dia itu adalah sebagai tuntunan, sebagai bimbingan hidup manusia, Al-Quran juga dinyatakan oleh Allah berfungsi adalah sebagai pengingat bagi manusia. Di dalam surat Al-An'am pada ayat 19, di sana Allah nyatakan, Qul ayyu sayyin akbaru sahadah kulillah sahidu baini wa bainakum wa uhiya ilayya hajjal qur'ana liunjirakum bih. Kata Nabi atau kata Rasul di dalam Al-Quran, wa uhiya ilayya hajjal qur'ana, telah diwahyukan Al-Quran ini kepadaku. Kata Nabi Muhammad di dalam Al-Quran begitu, telah diwahyukan Al-Quran ini kepadaku liunjirakum bihi wa mambalag, supaya aku memberi peringatan dengan Al-Quran ini kepada kamu dan kepada orang-orang yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Jadi Al-Quran itu dinyatakan secara tegas oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, wa uhiya ilayya hajjal qur'ana liunjirakum bih wa mambalag, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberikan peringatan kepadamu. Liunjirakum bih, liunjirakum bih wa mambalag. Kata Rasul di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu liunjirakum bih wa mambalag, supaya aku dapat mengingatkan kamu dengan Al-Quran itu, dan supaya peringatan juga ini sampai kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Al-Quran itu adalah salah satunya sebagai pengingat bagi kita manusia. Apa yang diingatkan oleh Allah untuk kehidupan kita? Manusia itu kan asal kata daripada nasiya, artinya tempat lupa. Diingatkan kepada manusia agar manusia itu jangan lupa.
bahwa bumi sebagai panggung besar kehidupan manusia ini adalah merupakan bagian dari fase perjalanan. Hidup itu tidak habis di dunia, tapi dunia adalah bagian dari fase-fase kehidupan yang akan kita lalui menuju hakikat kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu hidup bukan menuju pada sesuatu, tapi manusia itu di dalam hidupnya atau perjalanan hidupnya ini adalah perjalanan pulang, perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita kenal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa datangnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Awalnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi dunia sebagai salah satu fase kehidupan yang kita lewati, yang tujuannya nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah makanya sebelum kita kembali kepada Allah, diturunkan oleh Allah sebagai ajikro, sebagai ajikro, yaitu sebagai peringatan-peringatan agar manusia ingat bahwa kehidupan di dunia ini tidak habis di dunia, tapi ada kehidupan-kehidupan yang selanjutnya setelah kita melaksanakan kehidupan di alam dunia. Ada 5 fase kehidupan manusia yang akan dijalankan. Di sana dalam surat Al-Baqarah pada ayat 29 Allah nyatakan kaifatak puruna, kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini satu ayat yang sangat jelas yang Allah paparkan di dalam Al-Quran tentang fase kehidupan manusia, bahwa ada 5 fase kehidupan manusia. Kaifata puruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bilang, bagaimanakah kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu mati. Ini fase yang pertama, bahwa sebelum manusia ada, dia dimulai dalam ketiadaan. Misalnya umur kita ini udah berapa tahun di dunia. Katakanlah umur kita itu 45 tahun. Berarti sebelum 45 tahun kita itu nggak ada. Atau umur kita 40 tahun. Sebelum 40 tahun kita itu belum ada. Atau umur kita 60 tahun. 60 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu kita itu dalam keadaan tidak ada. Kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimanakah kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu tidak ada. Hal ata alal insanu hinu minad dahri lam sayyim majkuro. Telah datang satu waktu kepada manusia
yang pada saat itu manusia belum dapat disebut. Manusia belum ada. Kan manusia itu ada ketika sudah diadakan oleh Allah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, atau telah menjadikan kamu dari tanah, atau menjadikan kamu ada yang bahan baku kamu itu adalah dari tanah. Ini fase yang pertama, bahwa manusia sebelum dia ada, mulanya dia itu tidak ada. Kapan dia diadakan? Atau dia itu ada karena dia itu diadakan oleh Allah. Tadi saya katakan, kalau umur kita 40 tahun, berarti 50 tahun yang lalu kita belum ada. Kita ada kemudian karena diadakan oleh Allah. Atau kalau umur kita ini 60 tahun, berarti 70 tahun yang lalu kita itu belum ada. Kita ada di dunia itu karena diadakan oleh Allah. Ini sebagai fase pertama dari awal perjalanan hidup kita, bahwa ada satu waktu yang pada saat itu kita itu belum ada apa-apanya. Mungkin kita masih terurai di dalam tanah karena penciptaan manusia yang kemudian menjadi jasad yang begitu luar biasa. Ini adalah dari unsur hara tanah yang ada pada tanah itu sendiri. Jadi kan unsur hara tanah ada yang namanya nitrogen, ada yang namanya hidrogen, ada kalium, ada kalsium, kemudian ada belerang, ada fosfor yang dikandung di dalam tanah tersebut. Nah, ketika tanah itu menumbuhkan segala macam tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, ya, yang dikonsumsi oleh hewan dan oleh manusia, itu tumbuh dari tanah yang menyerap daripada unsur hara tanah tersebut. Ya. Kalau dalam geologi ada istilahnya topsoil, yaitu tanah yang mengandung unsur hara yang paling banyak, yang ketebalannya itu sekitar 30 sampai 40 cm ketebalan tanahnya. Nah, tanah yang punya ketebalan 30 atau 40 cm itulah yang mengandung unsur hara yang paling banyak. Itulah yang nanti yang akan menjadi cikal bakal daripada manusia. Yang akan menjadi cikal bakal daripada manusia. Ya. Kalau kita bicara masalah kronologinya, ya, kronologi kejadian manusia, ya, kronologi kejadian manusia, ini bukan manusia yang pertama, ya, manusia yang sifatnya udah keturunan, ya, atau dalam bahasa ilmu pengetahuannya yaitu embriologi. Nah, bicara masalah embriologi di dalam Al-Quran, yaitu pada mulanya manusia nggak ada, kemudian ketika kedua orang tua kita itu mengkonsumsi makanan yang tumbuh di bumi, kemudian mengkonsumsi daging, katakanlah daging sapi, yang sapi juga makan rumput dari bumi, atau mengkonsumsi ikan, yang juga ikan itu juga menyerap unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Ketika dimakan oleh kedua orang tua kita, kan tentunya secara atau di dalam tubuh kita ini ada semacam mesin katalis yang mengelola apa yang kita konsumsi.
Kemudian ketika yang kita konsumsi itu mengandung karbohidrat, kemudian mengandung glukosa dan lain sebagainya, mengandung vitamin dan lain sebagainya, itu kan bagaimana tubuh kita bisa mengolah kemudian mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan sangat luar biasa. Itu kan bagaimana mekanisme dari kerja tubuh kita yang luar biasa, yang kemudian salah satunya adalah membentuk kelenjar, membentuk hormon, atau sederhananya orang tua kita mempunyai yang laki-laki spermatozoa, yang perempuan punya ovum. Ini kan pada asalnya adalah dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan atau nabati atau hewani yang dikonsumsi oleh orang tua kita, itu menimbulkan itu. Kemudian ketika spermatozoa dengan ovum itu bertemu, disitulah mulai adanya penciptaan. Makanya dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimanakah kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu tidak ada? Ketiadaan ini juga merupakan salah satu fase kehidupan manusia. Manusia itu dulunya tidak ada. Kemudian melalui proses penciptaan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu adalah dari saripati tanah. Itu kan secara embriologi itu dijelaskan salah satunya dalam surat Al-Hajj ayat 5. Dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Ya, kemudian juga Allah jelaskan dalam surat Al-Zumar. Ya, dalam surat Al-Zumar ayat 6, ya. Banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan kepada manusia tentang proses daripada penciptaan manusia ini secara embriologi. Bagaimana spermatozoa itu bertemu dengan ovum yang kemudian berkelanjutan, yang kemudian nanti akhirnya menjadi manusia. Saya ingin menulis atau ingin menyampaikan salah satu ayat Allah yang Allah jelaskan tentang proses kejadian manusia secara embriologi. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Ayatnya ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di situ dinyatakan oleh Allah, walaqad khalaqnal insana dan sungguh kami telah menjadikan manusia itu min sulalatin min tin. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah, walaqad khalaqnal insana. Demi sesungguhnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Jadi tadi saya jelaskan, ketika orang tua kita mengkonsumsi ya
nasi, mengkonsumsi sayuran, itu kan yang mengandung daripada unsur-unsur tanah tersebut. Nah, pada ayat ke-13-nya dikatakan summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Kemudian saripati tanah ini kami jadikan setetes mani fi qararim makin, yang tersimpan di satu tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Jadi dari saripati tanah yang Allah jelaskan pada ayat ini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian waja'alnahu nutfatin fi qararim makin. Kemudian kami saripati tanah itu kami jadikan nutfah, kami jadikan setetes mani yang kemudian bertemu antara spermatozoa dengan ovum, itu yang tersimpan di qararim makin, yaitu satu tempat yang kokoh di dalam rahim, seorang ibu. Nah, kemudian summa khalaqna nutfatin alaqah. Kemudian dari nutfah yang bercampur itu menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Ada orang menyebut alaqah itu segumpal darah, ya. Walaupun dia itu bukan darah sebenarnya. Dia itu di dalamnya ada stem cell, ada inti sel di dalam alaqah tersebut. Jadi alaqah itu adalah merupakan hasil pertemuan antara spermatozoa dengan ovum yang menempel di dinding rahim. Itulah yang disebut summa khalaqan nutfatin mudghah. Kemudian kami jadikan setetes mani itu yang bertemu, kemudian menjadi alaqah, kemudian setelah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Ini proses daripada embriologi yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun pada ayat 12 dan ayat 13. Kemudian setelah menjadi segumpal daging, Allah nyatakan fakhalaqal mudghatu izoma. Kemudian kami ciptakan pada daging itu tulang belulang. Jadi dikasih tulang belulang atau diciptakan tulang belulang oleh Allah. Kemudian pakasauna. Kemudian kami tutup tulang belulang itu pakasauna ijoma. Dan kami tutup tulang belulang itu lahman, itu dengan daging kembali. Nah, kemudian dengan proses waktu, kemudian jadilah dia itu makhluk yang lain, ya, menjadi makhluk yang lain. Menjadi satu makhluk yang lain. Dan proses demi proses yang terjadi di dalam rahim seorang ibu, nanti kalau kita lihat dalam surat dalam surat Al-Jumar ayat yang ke-6, di sana Allah nyatakan yahlukukum mimbutuni ummahatikum khalqam mim ba'dim khalqin fi julumatis salah. Allah menciptakan kamu di dalam perut ibumu, yaitu proses kejadian demi proses kejadian. Yahlukukum min butuni ummahatikum khalqam min ba'dim khalqin fi julumatin salasah. Allah menciptakan kamu dalam perut ibumu, yaitu proses kejadian demi proses kejadian, dan di dalam kegelapan, di dalam 3 kegelapan. Yang tadi saya katakan,
dari setetes, dari nutfah, kemudian nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah kemudian ada tulang belulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Ya. Nah, proses itu dinyatakan oleh Allah di dalam perut ibumu itu fi julumatin salasah, yaitu di dalam 3 lapisan kegelapan. Lapisan yang pertama, kejadian itu ada di dalam perut ibu. Yang kedua, kejadian itu ada di dalam rahim. Dan kejadian lapisan yang ketiga itu ada di dalam air ketuban. Itu yang dikatakan oleh Allah fi julumatis salasah, bahwa proses kejadian-kejadian yang terjadi pada manusia dari mulai setetes mani, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, dia diberikan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging, sampai dia itu menjadi makhluk yang baru. Itu kejadian-kejadian tersebut itu Allah nyatakan fi julalim salasah, yaitu berada di 3 lapis kegelapan. Yang lapisan pertama di dalam perut ibu, lapisan kedua di dalam rahim, dan lapisan yang ketiga yaitu di air ketuban. Lapisan yang ketiga. Nah, setelah semuanya telah sempurna, kalau di dalam ilmu kedokteran kalau nggak salah, kesempurnaan jasad manusia di dalam kandungan itu ketika usianya itu 120 hari atau 4 bulan. Nah, ketika jasadnya telah sempurna, telinganya sudah ada, matanya sudah ada, tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, artinya tubuhnya ini sudah sempurna menjadi manusia. Yang kata dokter itu pada saat usia kandungan 120 hari atau 4 bulan, pada saat itulah Allah nyatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr, fa ija sawaitahu wa nafahtu fihi min ruhi. Maka apabila kejadian jasadnya telah sempurna, kakinya sudah ada, tangannya sudah ada, badannya sempurna, sudah ada mata, sudah ada telinga, dan pada saat itulah Allah nyatakan fa ija sawaitahu wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila kejadiannya telah sempurna, kemudian kami tiupkan ke dalam jasad itu adalah bagian dari ruhku, sebagian dari ruhku. Makanya ruh ini bukan sesuatu yang diciptakan, tapi ruh ini sesuatu yang ditiupkan. Makanya di dalam Al-Quran, dari kalimat ruh yang kita temukan, dia tidak pernah menggunakan kata jamak, selalu menggunakan kata tunggal, ar-ruh. Dia selalu menggunakan kata tunggal. Coba kita cari di dalam Al-Quran, tidak ada ketika Allah menyebut kata ruh itu dengan kata arwah. Tidak ada. Karena yang namanya ruh itu adalah tunggal. Ruh itu tidak jamak. Karena dia bukan sesuatu yang dicipta. Allah nyatakan fa ija sawaitahu wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila jasadnya telah sempurna, maka kami tiupkan kepada jasad yang sempurna itu adalah sebagian daripada ruhku. Di setiap manusia itu ada bagian daripada ruh Allah yang ditiupkan, dan itu sifatnya tunggal, bersumber dari yang satu, sifatnya tunggal. Nah, kemudian setelah ditiupkan ruhnya oleh Allah ke dalam jasad tersebut,
maka di situ jasad menjadi hidup. Ya. Karena memang ruh itu adalah satu energi yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad, yang kemudian jasad itu menjadi hidup. Atau kita lebih jauh lagi, para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat dalam surat As-Sajdah dari ayat 6, ayat 7 sampai dengan ayat 8, di sana Allah juga menjelaskan tentang penciptaan manusia, kemudian hidupnya jasad dan hidupnya jiwa. Jadi dari ayat itu manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama physical body, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan jisim atau jasad. Kemudian yang kedua adalah jiwa sebagai eksistensi daripada manusia. Disitulah tempatnya ego person, di situ tempatnya pikiran, di situ tempatnya kesadaran, di situ ada memori, yaitu di dalam jiwa tersebut. Dan lapisan yang ketiga yang kita kenal dengan ruh. Ruh ini adalah satu energi yang bersumber dari Allah, yang menghidupkan jasad dan menghidupkan jiwa. Jadi sebelum ruh ditiupkan, jasad sudah ada tapi dalam keadaan mati. Jiwa juga sudah ada tapi dalam keadaan mati. Nah, begitu ruh ditiupkan ke dalam jasad, kemudian jasadnya menjadi hidup, kemudian jiwanya juga menjadi hidup. Jasad itu adalah sebagai casingnya, atau kalau dalam bahasa teknologi, jasad itu adalah hardware. Kemudian jiwa itu adalah softwarenya. Kemudian ruh itu adalah energi yang menghidupkan dari hardware dan software yang ada pada teknologi tersebut. Nah, ketika jasad kita ini ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad kita menjadi hidup, kemudian jiwa kita pun menjadi hidup. Jadi ada 3 lapisan dalam diri manusia. Yang pertama physical body, yang kita kenal dengan jasad. Yang kedua jiwa sebagai eksistensi manusia, tempatnya ego person, tempatnya pikiran, tempatnya memori, tempatnya kesadaran, itu adalah jiwa. Kemudian yang ketiga adalah ruh, yaitu energi yang bersumber dari Allah, yang menghidupkan raga atau yang menghidupkan jasad dan jiwa. Itu tentang embriologi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dari beberapa ayat yang tadi saya tulis. Ya, salah satunya dalam surat Al-Had, dalam surat Al-Mu'minun, kemudian dalam surat Al-Jumar, juga di dalam surat As-Sajdah. Al-Had ayat 5, Al-Mu'minun ayat 12-13, Al-Jumar ayat 6. Ya, nanti juga dalam surat As-Sajdah itu dijelaskan dari mulai ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ya. Wa bada al-khalqal insanu mintin, kami memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Suman naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian anak keturunannya itu kami ciptakan dari air, dari saripati air yang sangat hina, yang tadi di sini sebagai nutfah, ya, sebagai nutfah. Kemudian sumasawahu, setelah jasadnya sempurna secara embriologi yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Mu'min, ya. Kemudian sumasawahu, kemudian setelah jasadnya sempurna, kemudian Allah tiupkan kepada jasad itu, kemudian jasad itu menjadi hidup.
Setelah jasad itu menjadi hidup, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata, maka akan hidup juga penglihatannya, akan hidup juga pendengarannya, dan akan berfungsi juga hatinya, pikirannya itu akan berfungsi. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'ah wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Setelah jasadnya itu sempurna, kemudian kami tiupkan sebagian dari ruhku ke dalam jasad itu, maka berfungsilah pendengarannya, berfungsilah penglihatannya, kemudian berfungsilah hatinya, berfungsilah kesadarannya, berfungsilah pikirannya. Setelah ditiupkan ruhnya Allah pada jasad manusia. Nah, kemudian setelah ditiupkan ruh oleh Allah, beberapa waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian Allah nyatakan wayah rujukum tiflan, kemudian kami keluarkan kamu dari perut ibumu itu sebagai bayi. Sudah ditiupkan ruh, kemudian jasadnya sudah hidup, kemudian beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah, ada yang katanya 9 bulan dan 9 bulan 10 hari, ya kadang-kadang ada yang 7 bulan juga sudah keluar, ya dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ibunya itu sebagai bayi. Dan ketika si cabang bayi ini keluar dari perut ibunya, dia itu dalam keadaan tidak punya pengetahuan. Dalam surat An-Nahl di sana dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a. Kamu itu dalam keadaan tidak berpengetahuan. Ya bukan hanya tidak berpengetahuan, sehelai benang pun tidak ada yang dia bawa ke bumi ini, semuanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Pengetahuan tidak ada, materi tidak ada, bahkan pada waktu itu nama juga belum ada. Ya. Belum ada namanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak punya pengetahuan. Nama pun kamu gak punya begitu lahir. Makanya kalau kita ditanyakan kita itu siapa atau saya itu siapa, misalnya nama saya misalnya Rahmat misalnya, Rahmat itu bukan saya, itu cuma sekedar nama yang disematkan oleh saya kepada kedua orang tua saya. Makanya kalau kita bertanya siapa saya itu bukan jasad, saya itu bukan nama, saya bukan jabatan, saya bukan pekerjaan. Nanti ada satu kedalaman yang kita lihat, sebenarnya kita ini siapa? Karena nama yang ada pada kita juga ini cuma sekedar untuk memudahkan panggilan kita atau panggilan antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi nama itu bukan kita. Bahkan jasad itu bukan kita. Bahkan justru pikiran yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya bukan kita. Ada sesuatu yang menyaksikan semuanya yang ada di dalam diri kita. Dia menyaksikan jasad kita.
Kadang-kadang dia juga bisa menyaksikan pikiran kita. Itu sesuatu yang sangat dalam yang ada di dalam diri manusia. Makanya kalau kita bertanya siapa aku? Aku ini bukan identitas kita. Kamu siapa? Oh, saya Julfikar. Saya tidak nanya nama kamu. Kamu siapa? Oh, saya orang Bandung. Saya tidak menanyakan tempat tinggal kamu. Oh, saya kerja jadi pegawai. Saya tidak menanyakan pekerjaan kamu. Kamu siapa? Jadi di dalam diri kita ini ada satu entitas yang paling dalam yang perlu kita kenali, yang perlu kita ketahui. Ya. Tentunya nanti melalui pendalaman-pendalaman yang ada di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi ini Al-Quran menjelaskan tentang kronologi kejadian manusia, atau yang dalam bahasa ilmu pengetahuan itu tentang embriologinya, yang tadi saya jelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, dalam surat Al-Jumar ayat 6, nanti juga dalam surat As-Sajdah ayat 6, ayat 7, ayat 8, itu menceritakan bagaimana awal kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu yang kemudian menjadi seorang bayi, kemudian menjadi manusia yang secara jasad sempurna, kemudian secara jiwa juga mengalami kesempurnaan setelah ditiupkan ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dikatakan oleh Allah, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu tidak ada. Dulunya kita tidak ada. Jadi kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun yang dulu kita belum ada. Atau sekarang umur kita ini 60 tahun, 70 tahun yang lalu kita nggak ada. Kemudian Pak Ahyakum, kemudian kamu diadakan atau kamu dihidupkan. Dulunya nggak ada, kemudian diadakan, dihidupkan. Yaitu melalui proses penciptaan yang tadi saya jelaskan, kronologi kejadian manusia secara embriologi ketika manusia ini diproses di dalam rahim seorang ibu. Di sini kita mulai ada Pak Ahyakum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Kemudian sampai kita dilahirkan ke alam dunia, kemudian di alam dunia ini ya kita menjalankan kehidupan dengan berbagai macam pengalaman, berbagai macam peristiwa, berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di dunia ini. Makanya tidak ada manusia yang hidupnya tidak mengalami peristiwa. Karena memang peristiwa itu adalah bagian hidup manusia yang harus dijalankan sebagai perjalanan hidup ketika mereka hidup di alam dunia. Jadi sebelumnya kamu tidak ada, atau sebelumnya kamu mati, kemudian kamu dihidupkan, kamu diadakan. Setelah ada kamu, kemudian kamu menjalankan hidup di alam dunia, yang sekali lagi saya katakan bumi ini sebagai panggung besar dari perjalanan hidup manusia. Nah, nanti yang mulanya mati kemudian dihidupkan, summa yumitukum, nanti kamu akan dimatikan kembali. Kamu nanti akan mati kembali. Jadi pertamanya tidak ada, kemudian dihidupkan menjadi ada, kemudian kamu nanti akan dimatikan. Setelah hidup di dunia, berapa lama kita hidup? Ya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ya tapi kadang-kadang ada juga yang baru lahir, ya udah diambil oleh Allah. Ada yang remaja diambil oleh Allah. Sebab yang namanya kematian itu adalah merupakan rahasia Allah. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjal. Tidak ada kematian itu menimpa seseorang terkecuali adalah sebagai satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Kita tidak bisa menetapkan umur kita sendiri. Dan itu adalah merupakan rahasia Allah
yang pasti terjadi pada setiap manusia. Setelah manusia menjalankan kehidupan di alam dunia ini, kemudian summa yumitukum, kemudian manusia itu akan dimatikan, akan diwafatkan. Ya kalau kita bicara masalah kematian, ya salah satunya adalah dari satu akibat di mana jasad kita ini sudah tidak lagi layak untuk menjadi media atau menjadi cangkang yang bisa menampung ruh yang ada di dalam diri kita. Jadi ada kerusakan sel yang sangat signifikan. Ada kerusakan sel yang jumlahnya yang sifatnya massal. Nah, ketika sel ini mengalami kerusakan massal dan tubuh tidak lagi layak menjadi media ruh yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, maka ketika sel itu mengalami kerusakan secara massal dan tubuh sudah tidak layak lagi menjadi media untuk bersemayamnya ruh di dalam diri manusia, maka ruh itu akan meninggalkan tubuh. Dan pada saat ruh itu meninggalkan tubuh manusia atau jasad manusia, inilah yang dikatakan summa yumitukum, kamu akan dimatikan. Ya, terutama sel-sel yang mempunyai organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Sel jantungnya rusak secara massal, manusia akan mati. Sel kepalanya rusak secara massal, akan mati. Sel paru-parunya akan rusak secara massal, kalau dibiarkan itu akan menimbulkan kematian. Jadi kematian itu adalah rusaknya sel secara massal, yang kemudian jasad itu tidak mampu lagi menjadi media bersemayamnya ruh di dalam diri. Maka pada saat jasad sudah tidak layak untuk menjadi media untuk menampung daripada ruhnya, maka ruh itu akan keluar dari jasad manusia. Itulah yang dikatakan dengan al-maut atau dengan kematian. Sebenarnya Al-Quran ketika menggunakan kata al-maut, yaitu kematian, ini merupakan satu kata yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa manusia itu sudah saatnya pindah dari kehidupan di alam materi untuk menjalankan kehidupan di alam yang dimensinya lebih tinggi. Jadi sebenarnya mati itu tidak ada. Sebenarnya mati itu tidak ada. Mati itu cuma sebuah istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang hakikatnya adalah memindahkan alam kehidupan dari alam materi, dari alam fisik menuju alam yang dimensinya lebih tinggi dari alam fisik. Sama juga dengan kelahiran. Lahir itu pindah dari alam rahim menuju alam dunia. Dan kematian itu juga sama. Memindahkan manusia dari alam materi, dari alam fisik, yaitu menuju pada satu alam yang mempunyai dimensi yang lebih tinggi, yang di dalam bahasa agama disebut dengan alam barzah. Kenapa jasadnya harus ditinggalkan? Karena memang di alam barzah itu manusia hidup tidak dengan jasad. Di alam barzah itu yang hidup adalah jiwa yang dilapisi atau yang diliputi oleh ruh. Nafas atau jiwa yang diliputi oleh ruh.
Makanya di alam barja itu memori tidak hilang. Tidak hilang memori. Kesadaran juga tidak hilang. Sesuatu yang pernah dia lakukan di dunia itu akan terbawa kepada alam barja. Dan dia mengingat semua yang dilakukan selama dia, apa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Semuanya masih ada di alam barja. Karena di alam barja di sana bukan hanya roh yang hidup, tapi di sana adalah napas atau jiwa yang masih diliputi oleh roh. Makanya di alam barja itu manusia hidup dengan kesadaran. Memorinya tidak rusak. Kesadarannya juga ada. Dia merasakan rasa cemas, merasakan rasa takut, merasakan rasa gelisah. Karena apa? Karena kesadarannya masih ada ketika mereka hidup di alam barja. Nah, sementara jasadnya yang berasal dari materi atau unsur-unsur hara bumi, ketika dia dimakamkan, maka unsur hara bumi itu akan kembali lagi kepada bumi itu sendiri. Tubuh kita yang mengandung hidrogen, tubuh kita yang mengandung nitrogen, tubuh kita yang mengandung kalium, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya, itu unsur haranya akan kembali ke tanah sebagai fisik atau sebagai dunia fisiknya. Nah, sedangkan jiwa itu masuk ke alam barja dan jiwa itu masih diliputi oleh ruh, tapi jiwa itu masih punya memori, punya kesadaran, dia masih ingat apa-apa yang pernah dia lakukan di alam dunia, dia ingat semuanya. Karena semuanya masih jiwa itu membawa kesadaran di dalam alam barja. Maka ketika di alam barja itu dia diperlihatkan neraka sebagai tempat kehidupannya, atau dia diperlihatkan surga sebagai tempat kehidupannya, di sana ada rasa damai, rasa senang, rasa takut, rasa gelisah. Karena apa? Karena masih ada kesadaran, masih ada jiwa. Walaupun jasadnya itu sudah tidak ada, tapi jiwanya masih ada, kesadarannya masih ada, memorinya masih ada. Ya. Makanya semua yang dilakukan oleh dia selama dia hidup di dunia itu diingat, di alam barja itu dia teringat. Makanya di dalam surat Al-An'am pada ayat 27, di alam barja itu ada orang yang mempunyai ketakutan yang luar biasa. Bahkan saking takutnya dia itu minta pulang ke dunia. Walau taro izwukifu alan nar faqalu ya laitana nuraddu. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah di dunia, nanti di alam barjah diperlihatkan neraka. Apa katanya? Faqalu ya laitana, ya Allah, celaka saya kalau tempat kehidupan saya itu seperti apa yang saya lihat. Penyesalan yang luar biasa. Karena waktu di dunia dia lupa. Dia tidak melakukan kebajikan. Bahkan yang dia lakukan berbagai macam kezaliman. Dia lupa sama Allah, dia lupa sama agama. Begitu di alam barja diperlihatkan sebagai tempat kehidupannya nanti, dia menyatakan, ya laitana, ya Allah celaka saya. Nurodu, tolong kembalikan saja saya ke dunia. Dia minta kembali ke dunia. Di dalam surat Al-Mu'min juga ada pada ayat yang ke-100. Kenapa mereka minta dikembalikan ke dunia? Ini kan sebagai satu penyesalan yang mereka ungkapkan setelah dia melihat ajab Allah,
atau setelah dia melihat kehidupan yang akan dia tempati setelah dia melewati alam barzah tersebut. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Apa tujuannya? Li'ali, supaya aku dapat melakukan amalan solehah, yaitu amal-amal kebaikan, bima taroktu, yang sebagaimana aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Jadi dia minta kembali ke dunia, tujuannya adalah nanti kalau seandainya dia bisa kembali ke dunia, dia bilang li'ali, supaya aku dapat melaksanakan amalan soleha, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, bima taroktu, sebagaimana amalan tersebut yang telah kami tinggalkan. Tapi Allah bilang kala, sekali-kali tidak bisa. Huwa qailuha, itu cuma ucapan-ucapan mereka saja. Wa mi waraihim barja, karena di depan mereka itu ada barja, ada pembatas yang tidak bisa ditembus, baik dari dunia fisik ataupun dari dunia barja ke dunia fisik, nggak bisa ditembus. Itu mah cuma ucapan-ucapan aja. Dia pengen pulang, dia pengen kembali, dia pengen berbuat baik. Tapi Allah nyatakan wapi waroihim barjah, di depan mereka itu ada barjah, yaitu ada pembatas yang antara alam yang satu dengan alam yang lain itu tidak bisa saling menembus. Ya, ini fase daripada kehidupan yang keempat, ya, kehidupan yang ketiga. Jadi mulanya manusia tidak ada, kemudian diadakan dan hidup melaksanakan kehidupan di dunia, kemudian mereka itu diwafatkan atau dimatikan. Dan sekali lagi, sebenarnya mati itu tidak ada. Itu sebuah istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa setelah fase dunia, dia akan berangkat kepada fase yang lebih tinggi, yaitu alam barzah. Kenapa saya katakan kematian itu tidak ada? Karena memang tidak ada yang mati. Yang mati ya cuma jasad, dan jasad pun kembali kepada unsur hara tanah tersebut. Tapi kan yang hidup itu bukan jasad, yang hidup itu adalah ruh yang menghidupkan dan jiwa sebagai fungsi daripada manusia. Jadi kematian itu sebenarnya tidak ada. Itu semua cuma istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memberikan satu gambaran bahwa manusia lahir, kemudian hidup, kemudian manusia mati. Kemudian mati itu adalah cuma istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang hakikatnya juga sama, cuma pindah alam dari alam materi, alam jasmani, kemudian pindah kepada alam yang dimensinya lebih tinggi, yang dalam bahasa agama dikenal dengan alam barzah. Inilah tentang perjalanan hidup setiap manusia, di mana bumi sebagai panggung besarnya, dan setelah dia hidup di alam dunia, banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak peristiwa di dalam kehidupannya. Dan nanti dari aktivitas, pengalaman, peristiwa, perbuatan dan lain sebagainya, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikabarkan oleh Allah dari segala apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Ilallahi marji'ukum jami'a, semua kamu nanti akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dikabarkan dan akan diberikan balasan oleh Allah
dari segala apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup di alam dunia. Nah, para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, ini bagian dari Al-Quran yang telah menceritakan tentang fase kehidupan manusia, bahwa manusia mempunyai 5 fase. Yang pertama dari ketiadaan, kemudian ada, kemudian nanti tidak ada lagi, kemudian nanti hidup lagi, nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana secara embriologinya, kemudian bagaimana kehidupan di alam dunianya, dan bagaimana kehidupan di alam barzahnya, dan pada ujungnya pada kehidupan akhirat yang nanti di sana akan secara adil Allah memberikan hukuman atau Allah memberikan keputusan dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama manusia itu hidup di alam dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan kajian kita ini yang pertama sebagaimana fungsi Al-Quran sebagai dzikro, sebagai pengingat. Jangan sampai kita lupa bahwa dunia ini adalah merupakan bagian atau fase dari kehidupan yang kita jalani. Kita tidak selesai secara total di dunia ini, tapi ada kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi. Bahkan justru kehidupan di sanalah yang merupakan kehidupan yang leksikal, kehidupan yang sebenarnya. Dunia itu cuma dramatikal, tapi yang leksikal itu nanti di dalam kehidupan akhirat. Nah, oleh sebab itu dari beberapa ayat yang kita baca, yang kita pelajari atau yang kita pahami, mudah-mudahan ini memberikan satu kesadaran diri kita masing-masing bahwa kehidupan dunia adalah fase yang harus kita jalankan, yang nanti semua pekerjaan kita, semua tingkah laku kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dari hasil kajian ini sekali lagi menambahkan keimanan kita, menambahkan keilmuan kita, dan juga yang paling penting kita semua merasa waspada terhadap apa yang kita lakukan, sehingga di dalam melakukan satu perbuatan kita harus menimbang, kita harus memperhatikan apakah perbuatan ini menimbulkan ketidakbaikan untuk diri kita, apakah perbuatan ini menimbulkan kebaikan buat kita baik di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Saya kira ini kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita tidak keluar dari batas-batas ketentuan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dengan perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan satu tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.